Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel, pembelajaran matematika mudah dan indah. Matematika itu kalau kita kerjakan pakai logika, pakai nalar, maka menjadi mudah ya. Karena mudah, maka tidak perlu banyak menghafal, sehingga akhirnya kita akan menganggap bahwa matematika itu sesuatu yang menyenangkan, yang indah, yang indah. Sampai usahakan kalau belajar matematik sampai mencapai hal seperti itu, mudah dan indah, mudah dan indah. Bukan belajar itu dengan keterpaksaan. Ya. Kalau terpaksa maka hasilnya kurang maksimal. Pagi ini saya akan bahas tentang persamaan kuadrat ya, SBMPTN ya, SBMPTN. Bagian yang ketiga, karena dulu insya Allah pernah saya bahas bagian pertama, bagian kedua, sekarang bagian yang ketiga. Sebelum dimulai ada nasihat ya. Nasihat ini dalam waktu berdekatan ini saya ulang-ulang nasihat ini. Tapi dengan apa? Dengan nasihat ditambahin nasihat lain yang agak berbeda. Nasihat yang sama itu adalah berbuat baiklah sebanyak-banyaknya ya. Saya pernah menyampaikan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya itu misalnya apa? Membantu orang, menyeberangkan orang tua yang sedang apa? Menyeberangi jalan. Juga pernah apa? Mendoakan orang lain. Sekarang dengan bersedekah ya, bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Kalau di rumah itu baik sekali ya, disiapkan suatu tempat yang isinya uang-uang receh. 500, 1000, 2000, 5000 bahkan ya. Dan seterusnya sebisa kita ya. Kalau nggak bisa sudah 500 nggak apa-apa, 1000 nggak apa-apa. Kalau memang adanya seperti itu. Kalau ada orang ngemis, ambil kasih. Ada orang ngemis, ambil kasih. Ada orang ngamen, ambil kasih. Ambil kasih, jangan pakai menolak ya. Tidak peduli apakah yang ngemis itu tua atau muda atau bahkan anak-anak barangkali. Sebab apa? Kalau itu ada orang yang ngemis datang, kita kasih. Masih untung orang itu ngemis ya, tidak mencuri. Mikirnya seperti itu, masih mau ngemis. Lalu ada orang ngamen, masih muda, kasih ya. Masih untung orang itu mau ngamen ya, nggak ngemis ya. Itulah. Jadi berpikir positif ya kepada orang lain. Bahkan kita harus berterima kasih ya. Kalau ada pengemis ke rumah kita kasih uang 1000 misalnya. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Kenapa kok harus berterima kasih? Karena dengan adanya pengemis itu memberi peluang kepada kita untuk berpahala ya. Oke ya, mikirnya lain dibandingkan orang lain. Orang lain jangan dikasih, masih muda. Jangan dikasih, masih muda. Jangan dikasih, enggak mendidik. Nah, itu bukan tidak mendidik, bukan masih muda, tapi apa? Medit. Medit. Jadi berbuat baik sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ketika kamu ngasih seret gitu ya, 1000 misalnya, orangnya berdoa. Semoga sukses ya nak. Kamu jawab langsung amin gitu ya. Setiap ada doa dari orang lain, kamu jangan banyak komentar, langsung jawab amin. Gitu. Oke, itu jadi perbanyak sedekah ya. Sekarang saya bahas soal nomor 1, persamaan kuadrat, soal yang pernah keluar di SIMAK UI ya, SIMAK UI tahun 2018. Jika persamaan kuadrat ini x kuadrat BK ini persamaan kuadrat ya, kependekan x kuadrat min bx plus q sama dengan 0 memiliki akar x1 dan x2 berkebalikan itu begini, seper x1 ya. Ini namanya berkebalikan ya. Dan negatif, berarti ini negatif, ini juga negatif. Diberitahu di soal ya. Diberitahu di soal. Maka nilai maksimum
P min Q berapa? Sebetulnya ada banyak sekali rumus ya, banyak sekali rumus. Kalau negatif bagaimana rumusnya, kalau positif bagaimana rumusnya, kalau satu positif satu negatif ada rumusnya dan seterusnya banyak sekali. Tapi kalau kita malas menghafal, kita analisa saja pakai kekuatan otak kita ya. Yang penting untuk diingat kalau ada soal-soal semacam ini ya. Misalnya seperti ini. X1 negatif, X2 negatif. Ini dan ya. Dan itu begini ya. Ini dibaca dan. X1 negatif dan X2 negatif. Bisa juga apa? X1 positif, X2-nya negatif. Bisa aja X1-nya negatif, X2-nya positif. Dan banyak lagi ya. Kalau ada soal semacam ini, analisa 3 ya, analisa 3. Apa saja? X1 kali X2 bagaimana? Ya. Terus X1 ditambah X2 bagaimana? Lalu D bagaimana? Ada 3 ini yang kita analisa ya. Coba kita praktekkan ke soal nomor 1 ini. Yang pertama ya, X1 sama dengan seper X2 atau X2 seper X1 ya. Ini. Maka ini kalau saya kalikan ke sana jadi apa? X1 kali X2 sama dengan 1 ya. Tahu? X1 kali X2 rumusnya apa? Hafal kan? C per A. C-nya berapa? Q. A-nya ini 1. Berarti Q per 1 sama dengan 1. Q-nya 1. Sudah ketemu. Q-nya. Ya, Q-nya sudah ketemu 1. Terus yang kedua. Ini X1 plus X2 sama dengan negatif. Dari mana negatif? Ada yang tahu? Ada enggak? Ini X1-nya negatif dari soal, X2-nya negatif. Ini negatif ditambah negatif hasilnya apa? Negatif. Oke ya? Makanya pakai logika ya. Jangan pakai cara cepat itu hanya syukur-syukur ya. Kalau bisa cara cepat alhamdulillah. Kalau nggak bisa pakai logika ya, pakai logika. Memang butuh waktu agak lama belajarnya, tapi kalau sudah bisa kamu pakai logika itu luar biasa dahsyat ya. Matematik nampak mudah dan indah ya. Oke ya, X1 plus X2 rumusnya apa? Masih ingat apa? Min B per A. Oh, pandai ya. B min B ini. Berarti min B ini rumusnya min B, B-nya ini min B per A, A-nya 1. Negatif itu lebih kecil 0 ya. Berarti min kali min plus P dibagi 1. Berarti P-nya lebih kecil 0. Berarti nanti yang dipakai P-nya negatif ya. P-nya negatif. Terus berikutnya D, ini D. D itu apa? B kuadrat min 4AC. Sekarang kalau X2 sama dengan seper X1 itu pertanyaannya begini loh. Ada 2 pertanyaan ya. Kalau D ya yang ketiga. Apakah X1 dengan X2 itu beda gitu? X1 tidak sama dengan X2? Bisa ya, bisa. Kalau X1-nya min 5, X2-nya berapa? Min 1/5 kan beda. Iya toh? Kalau X2-nya 3, ya min 3 karena min ya. Kalau X1-nya min 3, maka X2-nya berapa? Min 1/3. Beda toh? Nah, kalau beda berarti apa? D-nya lebih besar 0. Apakah bisa sama? Bisa. Misalnya berapa? Kalau X1-nya min 1, 1 bagi min 1 berapa? Min 1. Maka X2-nya juga min 1. Bisa sama ya. Bisa sama, kalau sama berarti D-nya sama dengan 0. Kalau begitu, D-nya lebih besar sama 0. Lebih besar sama 0. Tahu? Apa rumusnya D itu? B kuadrat, B-nya mana? Ini min P kuadrat min 4, A-nya berapa itu? Di depan X kuadrat itu 1, C-nya Q. Lebih besar sama 0 berarti gini ya. Yuk, P kuadrat min 4 kali 1, Q-nya berapa tadi? Ini 1. Lebih besar sama 4 kali 1 kali 1, 4. Ya, berarti bisa difaktorkan.
P plus 2 kali P min 2. Lebih besar sama 0, tahu? Tahu. Maka masukkan garis bilangan gini, min 2 ini dari sini sama dengan 0, P-nya berapa? 2. Ini ke sana. Ini plus, min, plus. Sudah sering ya kita lakukan memberi tanda. Ini ke sana, ini ke situ. Berarti yang dipakai lebih kecil sama min 2. Tahu? Ini kenapa enggak dipakai? Ini loh ya. P-nya harus negatif. P yang negatif kan ini. Yang ditanya apa tadi? Nilai maksimum dari P min Q. Langsung aja P min Q. Kalau maksimum ambil P-nya maksimum. P maksimumnya berapa ini? Karena yang dipakai ke sana. Yang paling besar kan ini. Berarti min 2. Dikurangi Q-nya mana? Ini 1. Min 2 min 1. Min 3. Sudah selesai ya. P min 3 itu jawaban E. Oke ya. Jangan banyak menghafal. Kalau ditanya seperti ini, analisanya 3 seperti ini. Cara menganalisanya seperti tadi itu. Maka soal ini, video ini kamu ulang-ulang sehingga bisa hafal, bisa paham ya, bisa paham. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal SBMPTN bab persamaan kuadratnya. Sekarang soal nomor 2 saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2001. Soal ini kebetulan bisa pakai cara cepat, jadi saya pakai cara biasa, lalu pakai cara cepat ya. Dua-duanya saya pakai. Persamaan kuadrat 3x kuadrat min A min 1, 3x kuadrat min kurung A min 1x min 1 sama dengan 0. Punya akar x1 dan x2. Sedangkan persamaan kuadrat yang akar-akarnya, jadi di sini ada persamaan kuadrat lain, akarnya adalah apa? Seper x1, ini seper x1. Ini namakan P ya, ini P. Ini apa? Q. Berarti ini seper x2. Seper x1 dan seper x2 diketahui di soal. Jadi kalau kamu disuruh membuat persamaan kuadrat baru, bentuk umumnya selalu ini ya, PKB. PKB itu persamaan kuadrat baru ya. Persamaan kuadrat baru. Ini bentuk umumnya selalu ya, x kuadrat min kurung P plus Q x kali PQ. Kalau seperti ini punya akar apa? P dan Q. Di mana akar PK barunya di soal diketahui seper x1 dan seper x2. Diketahui di soalnya. Nah, PK barunya di soal diketahui yaitu x kuadrat min 2B min 1x plus B sama dengan 0. Nilai 2A plus B berapa gitu. Oke. Di konten sebelumnya saya pernah membahas soal yang mirip ini, tidak sama persis, dengan cara biasa. Cara ini juga ada cara cepat, juga ada cara yang lebih cepat lagi. Kebetulan soal ini bisa dikerjakan dengan 3 cara memang ya. Dengan apa? Yang lebih cepat lagi. Maka kalau cara biasanya begini. Ini punya akar x1, x2. Selalu pakai ini. x1 ditambah x2. Rumusnya min B per A. Berarti min. Ini rumusnya apa? Min B. B-nya adalah apa? B-nya min A min 1. Dibagi 1. Min A min 1 ini. Ya. Dibagi 1. Min kali min. Plus. Maka di sini hasilnya, ini 3 ya. Per min B per A, A-nya ini 3. Ini B-nya. Oke ya. Berarti sama dengan berapa hasilnya? Min kali min plus A min 1 bagi 3. Tahu ya? Lalu X1 kali X2 selalu yang dipakai ini jumlah dan kali ya. Jumlah dan kali. Rumusnya apa? Ada ingat? C per A. Ya, sip. C-nya mana ini? Min 1 per 3 ya. C per A, ini C per A ya.
PK barunya selalu berbentuk ini ya. Maka PK barunya nanti ini P sama dengan 1 per X1 ini diketahui di soal. P itu dari sini. Ini Q, ini 1 per X2 dari soal ya. Maka tetap P plus Q kita cari. P plus Q. Kenapa ini ada P plus Q? Ya. Sama dengan apa? P-nya 1 per X1, Q-nya 1 per X2. Tahu? Penyebut disamakan menjadi apa? X2 plus X1 dibagi X1 kali X2. Ini X1 X2 ini ke sana, ini ke situ. Tahu ya? Oke, sama dengan apa? X2 tambah X1 berarti ini. A min 1 per 3 dibagi X1 kali X2. Min 1 per 3. 3-nya dicoret. A dibagi min 1. Min A. Min 1 bagi min 1. Plus 1. Itu P plus Q-nya sudah tahu. Tahu. Terus berikutnya ini P plus Q sudah, P kali Q sekarang. P kali Q. Kenapa P kali Q? Ini ada P kali Q. P-nya apa tadi? Ini 1 per X1. Q-nya 1 per X2. Maka 1 per X1 kali X2. Ini 1 kali 1, 1. X1 kali X2, X1, X2. Tahu? Sama dengan berapa? 1. X1, X2-nya tadi mana? Ini. Min 1 per 3. Min 1 per 3. Berarti sama dengan min 3. Ini kan naik. Oke ya? Kalau begitu PK baru ini seret PK barunya jadi apa? Langsung aja X kuadrat min P plus Q-nya ini masuk ke situ jadi min A tambah 1 X plus PQ-nya apa? Min 3. Min 3 sama dengan 0. Ini sudah PK baru ya. Kalau ditanya PK baru sudah selesai ya. Tapi ini diketahui PK barunya di soal tadi diketahui. Yaitu apa tadi? X kuadrat min 2B min 1 terus plus B. Ini ada X ya, ada X plus B. Nah, ini tadi diketahui di soal. Ditanya adalah apa? 2A tambah B. Maka cukup gini aja ini. Ini kotak samakan dengan kotak ya. Maka dari kotak itu apa? B sama dengan min 3. Sudah ketemu. Ya toh? Sekarang yang X ini berarti ini min dengan min sudah sama. Ya, ini tulis sambil. Ini ya urak dengan urak. Berarti jadi apa? Min A tambah 1 sama dengan 2B min 1. B-nya tadi min 3 ini. Berarti min A tambah 1, 2 kali min 3, min 3 ya. Min 1. Min 1 ya. Min 7, min 8. Berarti A-nya 8. Yang ditanya adalah 2A ditambah B, berarti 2 kali 8, B-nya min 3, berarti 15. Sudah selesai ya. Itu cara biasa ya. Cara biasa, cara yang tidak cepat. Tapi cara ini semua soal jenis apapun pasti bisa. Berarti kamu wajib bisa cara ini ya. Wajib bisa. Kenapa? Ini bisa diubah-ubah di sini lah. Bisa diubah-ubah. Ini diubah. Pakai cara ini pasti bisa. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Soal nomor 2 ini bisa dipakai cara lain. Cara cepat, cuman cara cepat ini ada syaratnya ya. Syaratnya seperti ini. Kalau PK ini tadi, ini punya akar X1 dan X2, akar PK barunya begini. Akar PKB, PK baru ya, adalah apa? 1 per X1 dan 1 per X2. Jadi kalau ini dan ini dihapus, jadi 1 dan 2-nya dihapus, hasilnya sama. Boleh pakai cara yang ini, cara yang kedua ini, cara cepat ini. Oke ya. Jadi ini boleh, yang begini boleh. Misalnya apa?
5x1 dan apa? 5x2. Ini kalau dihapus kan sama. Berarti boleh. Terus berikutnya, misalnya x1 ditambah 2 dan x2 ditambah 2. Kalau ini dihapus sama enggak? Sama, berarti boleh ya. Jadi hal seperti ini yang boleh ya. Dan lain-lain. Pokoknya kalau dihapus sama itu boleh ya. Maka cara lain itu ini diberi nama persamaan 1 ya. Terus misal agar PKB persamaan kuadrat baru itu saya misalkan Y gitu ya. Berarti sama dengan 1/X karena tadi PK barunya akarnya ini 1, 2. Kalau ini dihapus kan sama. Berarti saya tulis 1/X gitu aja. Oke ya. Ini kalau ditukar tempatnya kan jadi X sama dengan 1/Y. Ini beri nama persamaan 2 gitu ya. Setelah itu apa? Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Ini dibaca 2 substitusi ke 1 ya. Jadi apa? 3. Nih 3 ini. X-nya diganti ini. Maka 1/Y kuadrat ini. Min A min 1 X min 1 atau X-nya diganti apa tadi? Ini 1/Y. Min 1 sama dengan 0. Ini jadi apa? 3 kali 1 per Y kuadrat ya. Min A min 1 1/Y min 1 sama dengan 0. Ini kalau dikalikan Y kuadrat semua jadi apa ini? Y kuadratnya hilang jadi berapa di sini? 3 min A min 1 Y ya, 1/Y kali Y kuadrat kan Y. Min 1 kali Y kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Ini kalau dipindah ke sana semua jadi apa? Y kuadrat plus A min 1 Y min 3 sama dengan 0. Ini sudah selesai. Ini PK baru sudah. Pasti sama dengan apa? Pembahasan yang pertama tadi. Paham ya? Jadi ini lebih cepat, cuman apa? Ini ada syaratnya seperti ini. Nanti di soal berikutnya saya kasih soal yang tidak bisa pakai cara ini ya, yang tidak bisa. Bahkan untuk soal yang ini, contoh 2 ini bisa dikerjakan dengan cara yang lebih cepat lagi ya, cara sangat cepat ya, sangat cepat. Kalau akar PKB-nya ini X sama dengan 1/Y, maka apa? Ini loh, 1 dan 3 ini tinggal ditukar gitu aja ya. 1 dan 3 tinggal ditukar. Jadi A ditukar C ya. A ditukar C itu dok. Maka apa? Langsung C-nya itu 1 ditukar dengan A berarti 1 X kuadrat min A min 1 X min 3 sama dengan 0. Ini selesai ya. Super cepat. Super cepat. Cuman apa? Cara ini hanya dipakai kalau ini, akarnya seperti ini ya. Untuk ini nggak bisa dipakai. Kalau cara yang kedua tadi, cara yang ini masih bisa untuk ini. Tapi cara yang ketiga hanya soal ini gitu ya. Nah, semakin cepat sebuah cara, makin banyak syaratnya ya, makin banyak. Maka itu apa? Cara yang pertama itu kamu harus bisa ya. Baru apa? Dikembangkan dengan cara-cara cepat memakai logika kita ya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang persamaan kuadrat soal SBMPTN. Nomor 3 saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2014 ya. Jika persamaan kuadrat X kuadrat, PK ini persamaan kuadrat ya, X kuadrat min X min 3 sama dengan 0, punya akar X1 dan X2, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kuadrat plus X2 kuadrat, persamaan kuadrat yang diminta selalu dimisalkan begini ya, X kuadrat min P plus Q plus PQ sama dengan 0. Seperti ini punya akar P dan Q. Akarnya adalah di soal diketahui yaitu X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Q-nya 2X1
plus 2x2 ya. 2x1 plus 2x2. Maka ini pakai cara yang cepat tadi nggak bisa dipakai ya, nggak bisa dipakai. Mengapa? Karena ini kalau saya hapus ini saya hapus sudah beda ya, nggak sama. P dan Q nggak sama. Cara yang cepat tadi itu, cara kedua tadi boleh dipakai kalau apa? Setelah dihapus P dan Q sama gitu. Ini kalau dihapus nggak sama. Ini plus, ini ada duanya, ini kuadrat. Ya, tidak sama, pasti nggak bisa. Maka pakai cara yang pertama wajib ya, wajib. Berarti ini kita cari begini, x1 plus x2 rumusnya min B per A ya. Berarti min 1 A-nya 1. Ini min dari rumus, B-nya ini, min 1 inilah, min 1, A-nya ini 1. Min dan min plus bagi 1. Oke ya. Yang ini x1 kali x2 rumusnya apa? C per A, C-nya atau rumusnya saya tulis C per A, berarti min 3 per 1, min 3 ini. Kalau kebetulan seperti ini, berarti P bisa dicari sendiri, Q bisa dicari sendiri. Kalau ini nggak bisa dicari, ini nggak bisa dicari, langsung cari P plus Q, seperti nomor 1 tadi ya. Oke, makanya soal yang saya tampilkan itu walaupun nampak sama, sepertinya itu sebetulnya berbeda, ada perbedaannya. Itu oleh karena itu harus teliti kalian ya. Ini nanti jadi apa? X1 bisa ditulis gini, min 2 X1 X2. Ini bisa diubah gini. Maka jadi berapa? X1 plus X2 nya sudah tahu ini 1 kuadrat min 2, ini sudah tahu min 3. Min 2, min 3, 6, tambah 1, 7. Jadi P-nya sudah tahu 7. Sedangkan ini ya, karena 2 sama bisa ditulis gini, 2x1 plus x2, paham? 2x1, 2x2. Berarti sama dengan berapa? 2x1 plus x2 nya berapa? 1, sama dengan 2. Sehingga PK barunya ini jadi apa? X kuadrat min P, P-nya berapa? 7, Q-nya 2X plus PQ, P-nya 7 kali 2 sama dengan 0 ya toh? Berarti X kuadrat min 9X plus 14 sama dengan 0. Sudah selesai ya toh? Jadi nggak pakai cara cepat, ngerjakannya juga cepat ya toh? Kalau kita sudah pengalaman. Makanya itu ikuti ASC channel ya. Itu X kuadrat min 9X plus 14 itu jawaban C ya, jawaban C. Soal nomor 4 saya ambil dari SBMPTN 2014 juga ya. Bandingkan dengan soal nomor 3 ya. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini sama dengan 0 punya akar X1 dan X2. Dan sedangkan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 tambah 2, X2 tambah 2 adalah ini. Berarti ini akar, ini PK baru ini ya. Akarnya ini dan ini. Ditanya Q plus R berapa. Maka kalau ada soal kayak gini, kamu cari PK baru dengan prosedur seperti soal sebelumnya. Setelah ketemu, samakan dengan ini yang diketahui di soal. Nanti Q-nya ketemu, R-nya ketemu. Itu prosedurnya. Yang penting untuk kamu tahu ini, kalau ini saya hapus, sama enggak? Sama ya. Berarti bisa pakai cara cepat. Bisa pakai cara kedua tadi. Ini 1, ini 2 tadi ya. Langsung ini saya beri nama persamaan 1. Berarti akar PK baru, PKB sama dengan apa? Y sama dengan X plus 2. Dari mana X plus 2? Ini loh, kalau dihapus X plus 2, ini dihapus X plus 2 sama, berarti saya tulis 1. Y ini dimisalkan. Y ini boleh kamu ganti apa saja ya. Ganti P boleh, Q boleh gitu ya. Pindah ke sana jadi apa? Y min 2 sama dengan X. Ini persamaan 2 gitu.
Setelah itu apa? 2 substitusi ke 1. Hasilnya apa? A, ini X-nya diganti ini. Y min 2 kuadrat plus B, X-nya diganti Y min 2 plus C sama dengan 0. Ini sudah PK baru ini. Tinggal kita olah saja. Jadi apa? A, Y kuadrat min 4Y plus 4, paham? Ini jadi ini. Plus, ini kalikan BY min 2B plus C sama dengan 0. Jadi apa ini? Ini kalikan, Y-nya diganti X sekarang, terakhir ganti X saja. Jadi apa? AX kuadrat min 4AX plus 4A plus BX min 2B plus C sama dengan 0 ya. Maka ini bisa saya ubah menjadi apa itu? AX kuadrat min, ini ada X, ini ada X, ini ada X, berarti dikeluarkan begini aja, atau plus ya. Mengapa kok plus tidak min? Karena di sini plus, ini yang baru ini loh plus ya. Kalau ini min maka itu kita buat min ya. Oke, plus kasih kurung min 4A plus B X gitu. Ini sama-sama ada X, dikeluarkan jadi ini gitu. Tahu? Terus apa ini? 4 yang belum tulis 4A plus 4A min 2B plus C. Ini disamakan dengan ini ya, disamakan dengan ini. Jadi apa itu? AX kuadrat plus QX plus R. Yang ditanya apa tadi? Q plus R ya. Q plus R. Ini dengan ini sudah sama, berarti nggak usah diapa-apakan. Berarti Q-nya ini Q. Q-nya apa? Ini X kan? Ini X, berarti ini Q-nya. Saya kasih ini ya, urak-urak gitu. Sama dengan ini berarti. Berarti Q-nya kita tulis apa itu? Min 4A plus B, tahu ya? Yang enggak ada X-nya mana? Ini R, berarti ini R. Ini enggak ada X, berarti sama dengan ini gitu ya. Apa berarti itu? Plus 4A min 2B plus C. Berarti ini bisa dicoret ini, karena sama ya. Ini min, ini plus. B dikurangi 2B berapa? Min B plus C. Sudah selesai. Min B plus C itu berarti jawaban C. Tapi nulisnya enggak gini, tapi apa? C min B. Sama toh? C min B ya. Ini jawaban C. Oke ya, tidak sulit ya. Ini tadi bisa pakai cara cepat. Kenapa? Karena kalau ini dihapus hasilnya sama ya. Tahu ya caranya ya? Mana yang bisa pakai cara cepat, mana yang enggak, kamu pasti paham sekarang. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan. Di belakang ada soal yang bisa kamu coba ya. Jika ada yang ingin berdiskusi, di belakang juga ada nomor WA yang bisa kamu hubungi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kamu sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.